Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial. Kali ini kita akan membahas tentang optik dan alat optik ya. Di sini soalnya ada sebuah benda yang tingginya 10 mm. Diletakkan 400 mm di depan sebuah lensa konvergen yang jarak fokusnya 200 mm. Lensa konvergen kedua dengan jarak fokus sama diletakkan pada bidang fokus lensa pertama. Di manakah bayangan yang dibentuk oleh lensa pertama? Bagaimanakah ukuran dan letak bayangan akhirnya? Nah, jadi di sini kita gambarkan dulu sketsanya ya untuk cerita ini. Misalkan di sini ada sumbu utamanya, oke, dan ada lensanya ya. Lensanya ini adalah lensa konvergen. Lensa konvergen itu adalah lensa cembung ya, yaitu lensa positif, oke. Nah, terus di sini kita lihat ada benda yang tingginya 10 mm. Jadi kita masukkan gambar tinggi bendanya seperti ini ya. Oke. Nah, terus di sini katanya tingginya adalah 10 mm. Oke, ada haknya ya. Diletakkan 400 mm di depan lensa konvergen. Jadi di sini ada fokusnya nih, kita buat ini F-nya untuk lensa yang pertama, lensa konvergen ya. Dan jaraknya itu 400 mm. Jadi dari sini ke sini dia 400 mm. Gitu. Nah, selanjutnya lensa konvergen kedua, jarak fokusnya sama, diletakkan pada bidang fokus lensa pertama. Jadi di sini lensa pertama itu ada fokus ya, ada fokus yang pertama, di sini ada fokus yang kedua nih, F juga. Nah di sini itu diletakkan lensa lagi ya. Oke, ini lensa yang kedua. Nah lensa yang keduanya juga lensanya sama ya, positif. Fokusnya posisi letaknya pas di fokus dari lensa si pertama itu ya. Nah jadi jaraknya karena fokusnya tadi berapa, fokus yang lensa pertama itu 200 mm ya. Nah kalau dari sini sampai sini 200 mm, berarti ya dari sini ke sini juga sama 200 mm. Oke, gitu ya. Nah ini sama aja, jarak antara kedua lensa itu sama dengan D-nya gitu ya. D-nya juga 200 mm dong posisinya. Oke ya. Nah, jadi kita gambar seperti itu. Sekarang kita coba kerjain yang A. Di manakah bayangan yang dibentuk oleh lensa pertama? Di sini diketahuinya ada S. S-nya itu jaraknya ya. Jaraknya berapa? 400 kan? 400 mm ya kan, yang ini nih. Ya. Terus udah gitu dikasih taunya ada fokusnya untuk yang lensa pertama itu 200 mm. Tingginya ada berapa? 10 mm. Nah kita akan mencari di mana itu, berarti nyari S aksen ya. Jadi kita langsung aja rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Jadi 1/200 1/400 ditambah 1/S aksen. Nah kalau kita mau mencari 1/S aksennya, berarti tinggal 1/200 dikurangin 1/400. Oke. Nah kita samain penyebutnya ya. Ini kan 400, jadi kita kaliin 2 aja supaya sama-sama 400. Jadi 2 dikurangin 1/400. Jadi S aksennya ini kan 1/, ya. Jadi kalau dibalik 400/1. Oke ya, 400/1 400 aja. Nah jadi jawabannya S aksennya 400 mm. Terus sifatnya kan dapatnya plus ya. Nah untuk sifat dari lensa ini kita hafalin nih. S aksen kalau misalnya dia hasilnya positif, dia ada di belakang lensa, bayangannya nyata. Oke, tadi kan kita dapatnya positif ya, berarti dia di belakang lensa. Jadi posisinya ya. Jadi posisinya itu 400 mm, artinya dia di belakang lensa. Lensa mana? Lensa yang pertama. Gitu, oke ya. Kita coba yang B sekarang. Nah, untuk soal yang B, bayangan akhirnya gimana? Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, bayangan dari lensa pertama, jadi X aksen dari yang lensa pertama itu
jadi merupakan bendanya untuk yang lensa yang kedua. Oke, kan lanjut ya. Jadi dia ceritanya tuh bayangannya tuh lanjutin gitu. Nah, ada rumusnya untuk nyari D, yaitu D itu jarak antara kedua lensa ya. Itu rumusnya S aksen 1 ditambah S2. Oke. Nah, jadi kalau kita masukin D-nya kan 200 ya, dari sini nih 200 sama dengan S aksennya tadi yang pertama itu berapa? 400 kan, ditambah S2. Nah, jadi S2-nya itu kita dapetin berapa S2-nya? 200 dikurangi 400, min 200 mm. Nah, dari sini kita bisa cari S aksen yang kedua. Oke, caranya pakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Jadi 1 berapa? Karena dia fokusnya sama ya, dari soal dikasih tahu ya bahwa fokusnya itu yang ini nih, fokusnya sama untuk lensa konvergen kedua. Jadi tetap 200 juga ya. Kita masukin 200 1/S-nya min 200 ditambah 1/S aksen. Jadi 1/200 ditambah 1/200 sama dengan 1/S aksen. Jadi ini min ini kita pindahkan ke kiri. Jadi kita dapetin 2/200 ya, sama dengan 1/S aksen. Jadi S aksennya itu 200 bagi 2, yaitu 100 mm. X aksen yang kedua ya. Nah, yang ditanya lagi adalah posisinya itu ukuran dan letak bayangannya. Nah, untuk letaknya kita udah tahu ya, posisinya di mana 100 mm. Hasilnya positif kan? Kalau hasilnya positif berarti artinya apa? Di belakang lensa ya kan? Di belakang lensa kedua. Oke. Jadi tabel yang ini harus dihafalin ya. Kalau nggak nanti kita salah tanda yang ngerjainnya. Ya. Nah, terus udah gitu kita akan mencari bayangan akhir. Gimana cara nyari bayangan akhir? Ini rumusnya seperti ini nih. Kita buat di sini aja ya. Jadi mencari bayangan itu rumusnya gini. M itu pembesaran ya. Itu H2 aksen per H1. Nah, tapi bisa juga rumusnya S aksen 1 dikalikan S aksen 2 dibagi dengan S1 dikali S2. Oke. Nah, jadi kita bisa dapetin dari rumus yang ini, kita masukin nih datanya nih. H2 aksennya kan yang ditanya. H1-nya tingginya kan? Tingginya di soal dikasih tahu berapa? 10 mm. Ya kan? Dari sini nih ya. Jadi kita masukin 10 mm sama dengan X aksennya yang pertama tadi kita udah nyari 400, S2 aksennya itu berapa? 100 ya kan, per S1 nya 400 dikali S2 nya min 200. Jadi kita tinggal masukin aja yang tadi kita dapat nih ya. Kita tadi udah dapat S2 nya, udah dapat S2 aksennya gitu ya, dan kita udah dapat X1 nya ini juga. Oke. Nah, terus udah gitu kita tinggal ngitung aja nih. Ini kan bisa dicoret ya. Dan ini gue bisa dicoret. Jadi kita dapat nih H2 aksen per 10 itu sama dengan min setengah. Jadi kalau kita kali silang, H2 aksen itu dapat berapa? Min. Jadi 2H aksen sama min 10. Berarti H2 aksennya itu sama min 5 mm ya. Nah, artinya apa? Kalau dia artinya H2 aksennya minus, nah berarti bayangan akhirnya itu terbalik. Nah, kita lihat di sini nih aturannya lagi. Kalau dia hasilnya pembesaran ya, H itu berarti berhubungan dengan pembesaran, karena rumus pembesaran itu kan H aksen per H ya. Jadi kalau hasilnya nanti min dibagi plus, itu kan hasilnya minus dong bakalan. Nah, minus itu berarti kalau pembesaran bayangannya terbalik, ya kan? Jadi harus dihafalin ya. Jadi tingginya itu sebenarnya 5 mm, cuma bayangannya sifatnya terbalik. Oke, seperti itu ya.
Nah, kalau ada yang ingin tanya, silakan aja komen di bawah. Dan supaya nggak lupa channel ini, bagi yang belum subscribe, silakan tuh di subscribe. Jangan lupa di akhir video juga ada soal-soal sejenis lainnya yang bisa kita pelajari, ada linknya ya. Dan di like dan di share juga video ini, oke?